Alhamdulillah, alhamdulillahil qail wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah huwa khairan wa a'zama ajra wastaghfirullah innallaha huwal ghafurur rahim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'usu rahmatan lil alamin. Usalli wa usallim wa ukarrim wa urahim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah, ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Mari pada hari ini, pada detik ini pula, kita sama-sama meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita bergreget, terhasrat hati kita untuk menjalankan ketaatan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita mencintai perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga timbullah semangat, timbullah tekad untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga terpatri jiwa istiqomah dan mudawamah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hingga kita mendapatkan kebahagiaan yang hakiki, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la taqumus sa'atu hatta yataqarabaz zaman. Kiamat itu tidak akan terjadi kecuali dalam hati kita itu sudah bisa merasakan waktu itu serasa singkat, waktu itu serasa kilat. Yang setahun serasa 1 bulan, yang sebulan serasa 1 pekan, yang 1 pekan serasa baru 1 hari, yang 1 hari serasa 1 jam, yang 1 jam serasa kita baru saja membakar selinting rokok. Allahu Akbar. Baru saja kemarin rasanya kita berada di pertigaan, di perapatan, mengadakan doa akhir tahun dan awal tahun. Tetapi sebentar lagi kita sudah dihadapkan hal yang sama rasanya. Yang dulu anak-anak, sekarang sudah punya anak. Rasanya baru kemarin, tetapi detik ini kita umur 30 tahun. Detik ini kita umur 40 tahun. Detik ini kita sudah di usia bonus. Hal ini, keadaan ini sudah sama-sama kita merasakannya. Artinya tanda kecil kiamat atau proses kiamat sudah mulai ada. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menguatkan dengan sabdanya ini, fatakunas sanatu kas-sahr wa yakunas sahr kal jum'ah wa takunal jum'ah kal yaum wa yakunal yaum kas-sa'ah wa takunas sa'ah ka ihqaris sa'afah. Setahun serasa sebulan, sebulan serasa sepekan, sepekan
serasa sehari, sehari serasa baru 1 jam, 1 jam serasa kita membakar pelepah kurma atau pelepah sawit. Yang kering tidak lama. Lalu sampai di manakah kita sudah mempersiapkan diri untuk hidup setelah ini? Sudahkah kita banyak beramal? Sudahkah kita sabar menelateni salat-salat kita dan ibadah-ibadah lainnya yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan ibadah wajib atas kita? Sebagai motivasi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin." Sekecil kebaikan, sekecil apapun, kebaikan sekecil dzarrah pun, itu akan untuk diri kita semua, tidak untuk siapa-siapa, kata Al-Quran. Kebaikan yang serasa hina kita lakukan, tapi itu kebaikan, itu akan untuk kita semua. Dan dilanjutkan firman ini, tajiduhu indallah, akan kita temukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala huwa khaira wa a'dhama ajra, sebagai pahala yang berlipat ganda, sebagai balasan yang tiada taranya. Ayat ini memberikan semangat, memberikan spirit kepada kita agar kita senantiasa istiqomah melakukan ibadah, melakukan kebaikan, melakukan ketaatan, apalagi di akhir-akhir zaman seperti ini. Kebaikan jika kita lakukan serasa kita paling terasing di dunia ini dan paling hina. Maka dari itu, ayat ini mari kita jadikan motivasi dalam diri kita, keluarga kita. Kita jangan malu, jangan ragu melakukan apa yang kita yakini. Apalagi kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, jika ahsantum, kamu berbuat baik, ahsantum li anfusikum. Jika saja kamu berbuat kebaikan sekecil apapun, itu untuk kamu, itu untuk diri kita semua. Kita akan temui pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Andai kata orang terkaya di dunia ini berani bayar 1 butir sawit 1 triliun, Allah berani bayar, berani gaji dengan lebih dari itu, bahkan 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Jauh dari itu Allah bisa, Allah sanggup, Allah kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah maha kuasa atas segala-galanya. Dikukuhkan lagi firman Allah Subhanahu wa taala, wa may ya'mal misqala dzarratin khairan yarah. Siapa berbuat baik sekecil dzarrah pun, sekecil atom pun, sekecil biji sawi pun, maka dia akan menemukan di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai pahala yang besar. Maka dari itu, marilah kita senantiasa beristiqomah dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah kita berbuat baik untuk diri kita? Kalau kita sudah bisa berbuat baik untuk diri kita, mari kita berbuat baik kepada sesama. Yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Khairun nas, bermula sebaik-baik manusia, anfa'uhum,
itu yang memberikan manfaat nasi kepada sesama manusia. Jika kita pejabat berbuat baiklah kepada rakyat, jika kita rakyat taatilah aturan pemerintah setempat, jika kita umat Muhammad maka ayo kita jalankan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Jika kita orang kaya, bantulah siar-siar agama. Jika kita orang yang kaya ilmu, ciptakanlah generasi yang intelektual, yang berakhlakul karimah. Dan jika kita orang miskin, berdoalah untuk orang-orang kaya, untuk pejuang-pejuang agama, untuk orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena kebaikan itu sifatnya banyak dan akan diberi pahala oleh Allah yang berlipat ganda. Tidak perlu ragu dan tidak perlu menunggu waktu. Hadirin kaum muslimin wal mukminin rahimakumullah. Ada satu ayat yang ayat ini sebenarnya tidak menghinakan kita, tapi justru memberikan motivasi kepada kita semua sebagai orang yang beriman. Ayat ini berbunyi, ya'lamuna dhahiran minal hayatid dunya. Kebanyakan manusia itu cerdas, laksana profesor jika melihat keduniaan yang tampak di mata. Tapi wahum anil akhirati hum ghafilun. Tetapi dia loyo, menunda-nunda, nantilah, besoklah, dan seterusnya jika masalah keakhiratan. Padahal kita orang yang memiliki akal sehat, jika kita suruh memilih kekayaan yang sementara, apakah selamanya? Tentu memilih selamanya. Kebahagiaan yang tiada tara, ataukah sifatnya sementara? Pasti memilih kebahagiaan yang selamanya. Jauh dari itu, kita orang yang beriman. Kelihatan tidak kelihatan, kita harus percaya. Kita selama ini belum pernah melihat Allah, tapi percaya Allah ada. Kita belum melihat malaikat, tapi kita wajib percaya kepada adanya malaikat, setan, jin, makhluk-makhluk gaib lainnya. Bahkan akan terjadinya hari kiamat. Dari ayat inilah mari kita jadikan bahan renungan agar kita tidak senantiasa tenggelam dan berlarut-larut dalam kemaksiatan. Jika kita tenggelam dalam kemaksiatan, artinya tidak mengamalkan apa yang diajarkan oleh Allah, diturunkan oleh malaikat, disampaikan oleh para rasul dan anbiya, lalu diteruskan oleh pejuang-pejuangnya, maka rugilah kita sebagai manusia yang dibekali akal sehat dan keimanan ini. Saya yakin kita sebagai orang iman tidak akan nista dan tidak akan rugi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Sungguhlah merugi, sungguhlah celaka kebanyakan manusia. Tetapi kita sebagai orang yang beriman sudah masuk di syarat pertama, kecuali orang yang beriman. Lalu mari kita tingkatkan istiqomah, menjalankan ketaatan, menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu jangan bosan-bosan tausiah mentausiahi untuk sama-sama menjalankan perintahnya Allah, untuk sama-sama bersabar dalam ketaatan. Semoga penyampaian kami ini memberikan rangsangan imaniyah kepada hadirin semuanya, khususnya dan umumnya semua pendengar yang ada di lapisan masyarakat ini, sehingga kita sama-sama mendapatkan
cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita sama-sama memiliki sifat yang mulia, yaitu menjalankan perintahnya Allah Azza wa Jalla, sehingga kita memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.